Halo, selamat malam. Di sini saya mau ingin menjelaskan tentang kisah Dewa Kronos. Ya, selamat datang di channel saya. Semoga eh, ini bisa menambah wawasan kalian. Nah, eh, apa itu Kronos? Menurut National Geographic, Dewa Kronos adalah dewa waktu yang memakan lima anaknya. Dalam mitologi Yunani ada sebuah kisah yang sangat terkenal mengenai sosok Kronos atau Kronos. Kisah ini menarik karena menyebut Kronos tega memakan atau menelan anak-anaknya sendiri demi menghindari ramalan buruk ayahnya dan demi melindungi kekuasaannya. Kronos adalah dewa waktu yang kekal. Dia menikahi Rhea, putri dari Dewa Uranus dan Dewi Gaia. Mereka memiliki tiga putra yang bernama Aides atau Pluto, Neptune atau Poseidon, Zeus atau Jupiter, dan tiga putrinya bernama Hestia atau Vesta, Demeter atau Ceres, dan Hera atau Juno. E.M. Barents dalam bukunya yang berjudul Kumpulan Mitologi dan Legenda Yunani dan Romawi menyebut bahwa Kronos takut suatu hari anak-anaknya akan bangkit melawan kekuasaannya dan membuktikan prediksi ayahnya Uranus untuk mencegah hal tersebut. Kronos menelan setiap anaknya segera setelah mereka lahir yang mengakibatkan kesedihan dan kemarahan yang amat sangat pada istrinya Rhea. Tulis Berens. Ketika Zeus sang anak keenam dan terakhir lahir, Rhea memutuskan untuk menyelamatkan anaknya untuk dicintai dan dihargai. Rhea meminta nasihat dan bantuan kepada orang tuanya Uranus dan Gaia. Sesuai dengan nasihat mereka, Rhea membungkus sebuah batu dalam pakaian bayi dan Kronos secara tergesa-gesa dan bersemangat menelannya tanpa menyadari penipuan tersebut. Zeus kemudian dapat terselamatkan. Khawatir keberatan Zeus diketahui, Kronos ternyata diam-diam mengirim Zeus yang masih baik ke Kreta atau kota Yunani, di mana dia dipelihara dan dilindungi dan dididik oleh ibunya. Seorang kambing suci bernama Amalthea menggantikan posisi ibunya menyediakan susu. Peri bernama Malisae memberinya madu untuk makan dan elang serta merpati membawakannya nektar dan amboria. Dan ya, Zeus terus bersembunyi di sebuah gua yang berada di tengah-tengah Gunung Ida dan Kurutes atau pendeta-pendeta area secara terus-menerus bersuara di pintu masuk gua dengan cara memukulkan perisai mereka secara bersama-sama yang bertujuan untuk menakut-nakuti para penyusup dan menggelamkan suara tangisan Zeus. Di bawah asuhan yang sangat baik dari para peri, Zeus berkembang dengan cepat dan perkembangan kekuatan fisik yang bisa dikombinasikan dengan kearifan dan kecerdasan luar biasa. Tumbuh dewasa ia bertekad untuk memaksa ayahnya untuk mengembalikan saudara-saudaranya. Zeus dibantu Dewi Metis berhasil membujuk Kronos atau Kronus untuk minum ramuan yang membuatnya memberikan kembali anak-anak yang sudah ditelannya. Batu yang telah menghentikan Zeus ditempatkan di Delphi, di mana batu tersebut dianggap sebagai peninggalan suci. Kronos sendiri begitu marah. Perang antara anak dan ayah ini menjadi tak bisa dihindarkan. Pasukan Kronos berada di sekitar dua gunung terpisah di Tesali, sedangkan Zeus dan saudara-saudaranya mengambil tempat di atas gunung Olympus, di mana dia juga dibantu oleh Oceanus dan para titan atau para raksasa yang telah meninggalkan Kronos sebagai akibat penindasannya.
Cronus dan para saudaranya atau para titan yang masih setia menguasai gunung Osiris dan setiap untuk pertempuran berlangsung lama sengit. Zeus hampir kalah teringat tentang keberadaan para raksasa di penjara dan berpikir bahwa mereka akan dapat memberikan bantuan yang cukup kuat. Zeus bergegas untuk membebaskan mereka. Dia juga meminta bantuan Cyclops atau putra Poseidon Amyritex yang hanya memiliki satu mata di dahi mereka, serta Brontes atau petir, Stereopes atau Kila, dan Pyromon atau apel landasan. Mereka segera menanggapi panggilan Zeus dan membawa petir yang luar biasa besar. Lalu Hecatonrex dengan ratusan tangannya melemparkan petir tersebut kepada musuh, dan pada saat bersamaan menciptakan gempa bumi yang hebat yang menelan dan menghancurkan semua yang menentang mereka. Dibantu oleh sekutu-sekutu baru dan kuat, Zeus membuat marah kepada musuh-musuhnya. Begitu luar biasanya pertempuran ini hingga dikatakan bahwa alam semesta ini berdebar dikarenakan upaya begitu besar dari dewa langit, air laut naik setinggi pegunungan dan ombak-ombak. Kemarahan yang besar mendesis dan berbusa, bumi bergoncang sampai ke dasar-dasarnya, dan bergemuruh dan kilatan yang begitu luar biasa mematikan, sementara kabut menyelimuti dan membutakan Kronos dan sekutu-sekutunya. Nasib mulai berubah, kemenangan menghampiri Zeus. Kronos dan tentara-tentaranya berhasil digulingkan. Saudara-saudaranya Kronos dikirim ke dunia bawah yang suram, dan Kronos dibuang dari kerajaan dan kehilangan kekuasaan tertinggi untuk selama-lamanya. Zeus menggantikan Kronos atau Kronos menjadi penguasa tertinggi. Perang ini disebut Titanomasia dan merupakan perang yang diuraikan paling jelas oleh penyair klasik. Kekalahan Kronos dan dibuangnya dari kerajaan mengakhiri karirnya sebagai seorang dewa Yunani. Kronos dianggap masih ada karena keabadiannya. Meskipun tidak ada lagi yang memiliki pengaruh atau otoritas, tempatnya diisi oleh keturunan dan penggantinya, itu Zeus. Kronos digambarkan sebagai orang tua yang bersandar pada sebuah sabit besar dengan jam pasir di tangannya. Jam pasir melambangkan saat-saat yang berlalu, bersabit besar adalah dilambangkan waktu yang habis menembangi masa lalu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.